Gimana sih ngilanginnya ya? Ini pengganggu pemandangan. Sini aja. Sebentar. Oke. eh Mudah-mudahan ini bahasanya bahasa Inggrisnya juga sederhana ya, mudah untuk dipahami. Karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya aja. Tujuannya untuk men-trigger kalian ya, eh, untuk mencari lebih dalam tentang riset desain ya, yang berdasarkan tujuan mata kuliah berapa itu saya nggak ingat, mungkin nanti dilihat kembali RPS-nya ya. Yang jelas ada dua tujuan di sini ya, baik itu eh, riset desain ya, atau overview-nya maupun tentang khusus kuantitatif method. Berarti nanti ada khusus yang kualitatif ya, dan itu bukan tugas ibu kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan demikian. Jadi ibu hanya sampai kuantitatif method ya. Nah, ketika kita bicara desain penelitian ya, maka yang kita lihat secara umum ya, strateginya atau framework yang menggait kita, menggait itu mengarahkan kita ya, bagaimana riset itu bisa dilakukan ya, itu semata-mata hanya untuk menjawab suatu pertanyaan atau tes hipotesa ya. Jadi mulai dari yang utama adalah buat dulu pertanyaan risetnya ya. Sehingga dari sini pertanyaan risetnya apa? Apakah ada hubungan antara apa tugas yang menumpuk dengan eh, tingkat kelelahan mahasiswa gitu. Itu kan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan riset yang nantinya perlu dibuktikan dan hasilnya dirumuskanlah hipotesa gitu ya. Nah, dari sini akan berkembang ya bagaimana memilih metodenya ya. Jadi kalau kalian nanti lihat judul aja suatu penelitian, itu langsung bisa ketahuan metodologinya apa. Karena biasanya di dalam judul penelitian itu menggambarkan variabel-variabel ya. Nah, sehingga ketika sudah ditetapkan metodologinya ya, lalu dikembangkan eh, desain atau jenis penelitiannya ya. Nah, nanti inilah yang akan apa, menuntun kalian apakah desain penelitian ini seperti apa ya? Apakah desainnya survei misalnya ya? Kalau survei berarti data collectionnya seperti apa sih? Ya, ketika bicara data collection untuk survei menggunakan instrumen apa? Ya, jadi berlanjut terus pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga pada akhirnya bagaimana menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Ya, nah ini adalah gambaran bagaimana cara berpikir peneliti untuk bisa membuat suatu eh, jenis penelitian. Ya, nah kemudian komponen penting yang ada di dalam riset desain ya ini adalah metode bagaimana mengkoleksi data, bagaimana metode pengumpulan data ya. Nah, itu yang apa menunjukkan bahwa desain penelitiannya seperti apa ya. Apakah metodenya dengan survei ya ataukah dengan perlakuan ya ataukah hanya dengan metode FGD misalnya focus group discussion. Nah, itu metode untuk mengumpulkan data ya. Nah, setelah itu eh, komponen kunci lainnya adalah strategi sampling. Ya, bagaimana menetapkan responden ataukah partisipan. Ya, nah setelah itu bagaimana teknik analisis
dan bagaimana menetapkan atau mempertimbangkan validitas dan reliability atau reliabilitas, ya. Ini adalah komponen kunci ketika kita bicara tentang research design, ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung boleh ya. Nah, terus bagaimana kita menetapkan jenis penelitian? Ternyata ada tiga penelitian, tiga pendekatan utama dalam penelitian. Ya, apa diantaranya? Enggak diantaranya ya. Tiga itu apa? Ya, kuantitatif. Ya, di sini ada ketika kita bicara kuantitatif, berarti kita bicara tentang angka, ya, angka dan statistik. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian kita bicara dengan besarnya sampel, ya. Kemudian bagaimana pengukuran dilakukan secara objektif. Bentar ya. Ini gimana ngilangin ini nih? Ini ada apa? Ini intermezzo dulu. Ini ada eh, natif yang tulisan stop share itu dikecilinnya pakai apa ya, Kak? Ibu karena udah bolak-balik pakai Gmail ya ini lir lagi. Harusnya bisa nih, taruh di mana sih? Hmm. Ya, kemudian lanjut ya. Jadi kuantitatif itu bahwa ada jumlah, ya, ada data statistik, ada besar sampel, ya. Kemudian bagaimana pengukuran secara objektifnya, ya. Kemudian mentes atau apa, membuktikan hipotesis. Nah, itu adalah kuantitatif, ya. Kemudian berikutnya adalah kualitatif. Jadi kualitatif. Nah, bedanya di mana dengan kuantitatif? Ya, kalau kualitatif adalah mencari makna yang lebih dalam dengan kata-kata yang dikumpulkan. Ya, jadi kalau tadi kuanti itu butuh sampel yang lebih besar, kalau kuali itu cukup apa sampel yang sedikit. Ya, sedikit itu berapa? Ya, tergantung metodenya. Kalau misalnya kita hanya deskriptif, 4 saja cukup mewakili beberapa unsur misalnya, ya, karena biasanya di dalam kualitatif itu ada apa istilahnya triangulasi. Ya, triangulasi itu apa? Ketika kita mengambil data pada misalnya nih remaja pengen tahu sih seberapa jauh gambaran tentang pendapat remaja terhadap apa seksualitas itu ya. Oh, berarti yang utama adalah apa responden kunci atau partisipan kunci itu adalah remaja, ya, remaja yang mana, ya itu tergantung penelitinya. Nah, kemudian ketika kita bicara data, nggak begitu aja percaya gitu ya, nggak gitu aja percaya bahwa cukup dengan data dari remaja. Ya, jadi kita perlu adanya apa ya yang mengcounter atau pembanding itu dari guru BK misalnya dari orang tua gitu. Jadi semua unsur-unsur itu diambil satu-satu udah cukup gitu kan? Karena apa? Kita hanya menganalisis dari apa yang sudah disampaikan oleh para partisipan tersebut, ya. Jadi interpretasi subjektif yang ada, tapi bertanggung jawab gitu ya. Karena ketika kita bicara kualitatif, maka si instrumennya adalah si peneliti. Peneliti harus paham betul bagaimana membuat analisis suatu transkrip atau pernyataan-pernyataan keluar dari subjek, ya. Nah, kemudian ini bisa dikatakan sebagai riset eksploratory. Jadi eh, sifatnya mencari, ya, mencari akar permasalahan, mencari jawaban sampai kepada jawaban yang saturasi, yang utuh, gitu. Ya, jadi nanti kalau bicara tentang kualitatif ada tersendiri. Di situ bagaimana caranya sih
supaya menyatakan data ini cukup atau enggak gitu ya. Kan ada yang snowball approach ya, gimana caranya. Jadi bergulir pertanyaannya cuma satu, tapi dikejar terus sampai jawabannya itu balik lagi yang sama. Itu udah sampai saturasi namanya. Nah, itu contoh ringkas aja. Nah, kemudian apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah mixed method ya. Jadi bagaimana menggabungkan antara data statistik atau penelitian kuantitatif dengan pernyataan atau insight dari si responden atau partisipan. Ini dalam konteks kualitatif. Jadi keduanya ini dikombinasikan ya antara kuanti dan kualitatif. Tujuannya buat apa? Ya, ketika kita menggabungkan keduanya, ini akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, ya. Dan ini kuat sekali bahwa triangulasi data ini menjadi lebih kuat lagi, ya. Dan kemudian pertanyaan penelitian itu lebih kompleks. Ya, ini dalam mixed method. Ya, nanti kita lihat mixed method itu apa aja sih, ya. Jadi ada beberapa pendekatan di dalam mixed method. Oke, ini overview-nya aja, ya. Nah, kita coba lihat yang dimaksud dengan quantitative research. Suara saya masih terdengar? Halo? Izin terdengar, Ibu. Ya, karena saya pernah gini punya pengalaman, saya udah kalau kayak gini kan saya nggak bisa mantau nih apakah apa Zoom-nya sedang berjalan atau enggak ya, kadang nggak kelihatan karena yang ada hanya PPT atau eh, share screen-nya saya gitu ya. Udah setengah jam saya celoteh-celoteh, loh kok nggak ada ini. Terus saya balik lagi ke saya, ini mana Zoom-nya? Ya ternyata saya bicara itu tidak tersambung dengan Zoom. Bayangkan udah semangat ya memberikan penjelasan, nggak taunya nggak ada yang denger gitu kan. Ya tahu sendiri ya, terus langsung pemberitahuan nggak ada atau HP saya lagi mati, ya udah itu namanya DL. Oke, balik ke sini. Quantitative research. Masih ya, masih on ya. Yang dimaksud dengan quantitative research, ya, ini berfokus kepada hubungan yang bisa dikuantikan, kuantitatifkan, ya. Baik itu hubungan, perilaku, ataupun fenomena-fenomena, ya, yang ditemukan oleh peneliti atau yang diangkat oleh peneliti, ya, dalam bentuk data-data numerik, ya, dan dianalisis secara statistik. Itu cirinya yang quantitative research. Jadi dia ada numerikal, ada angka, ya, dan dianalisis dengan analisa statistik sehingga nanti keluarnya angka-angka. Ini yang kita namakan dengan quantitative research, ya, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, ya, apa karakteristik kuncinya? Ya, yang pertama, dia pasti akan menggunakan data numerik, ya. Nah, kemudian analisisnya mesti menggunakan metode statistik. Statistik apa? Ya tergantung dari si apa karakteristik dari data. Ada yang menggunakan alat bantu SPSS, ya. Ada yang apa yang jenis yang lain misalnya Canva atau yang lain, ya. Jadi banyak banyak apa program-program yang bisa digunakan untuk bisa menganalisis semuanya menggunakan metode statistik, ya. Dan biasanya ketika kita bicara penelitian kuantitatif, maka besarnya sampel itu biasanya ukurannya besar, ya. Jadi besar sampel itu dalam konteks yang lebih banyak gitu.
Jadi kalau bicaranya data statistik, hanya diambil 4 subjek, nah itu eh, tidak memenuhi kriteria. Karena besarnya sampel itu punya perhitungan. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana sih cara menghitung sampel. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai ketika kita bicara penelitian komparatif ya, mengcompare suatu hubungan, terus kalian menghitungnya salah. Oh, standar errornya, standar deviasinya ditetapkannya tidak berdasarkan rumus, tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Katakanlah bahwa ketika kalian melakukan deskriptif, ternyata hanya 80 misalnya. Nah, ini yang akan menjadi apa ya, bias untuk suatu pengukuran kuanti ya. Ketika kita salah menetapkan besarnya sampel. Jadi hati-hati ya, apalagi itu survei. Kalau survei berarti biasanya data yang dibutuhkan itu lebih besar ketimbang dengan eksperimen misalnya. Nah, kemudian ini harus objektif dan dapat diukur. Jadi ketika kalian bicara untuk menggambarkan tadi bagaimana hubungan remaja dengan perilaku seksual, katakanlah ya, ini instrumennya itu harus instrumen yang benar. Kenapa? Karena dengan instrumen yang tepat, maka dia akan mudah untuk diukur. Bagaimana mengembangkan instrumen, yaitu dengan cara melihat variabelnya, gitu kan? Jadi nanti ada pelajaran khusus tentang bagaimana sih mengembangkan instrumen. Ya, jangan-jangan ibu juga nih nanti. Ya. Kemudian tes hipotesa. Ya, jadi hipotesis yang ada itu akan dites. Kalau dia nanti kalian bisa ke ke sananya atau sudah ya. Di situ ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nul ya. Yang alternatif yang mana, yang nol yang mana ya. Keduanya itu biasanya kayak menjadi standar adalah hipotesis nul. Tidak ada hubungan ya. Kalau hipotesis alternatif itu ada hubungan. Ya, jadi keduanya akan dites. Ternyata ketika dites, oh signifikan hubungannya. Ah, ini berarti ada hubungan, ya. Ketika bicara variabel A ada hubungan dengan variabel B secara signifikan, berarti hak alternatif diterima, hak nolnya ditolak, gitu, ya. Nah, kemudian hasilnya ini akan lebih mudah mengeneralisasi. Karena apa? Dengan jumlah yang besar itu mewakili beberapa misalnya wilayah ya atau daerah tertentu. Nah, itu jadi menggambarkan atau mewakili dari berbagai area sehingga bisa bisa digeneralisasikan ya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya ya? Dan alat bantunya ini biasanya jenisnya adalah survei ya, kemudian statistical test, eksperimen dan database. Ini adalah jenis-jenis penelitian ya, dan bagaimana cara mentesnya. Itu dari kuanti ya. Nah, kemudian kualitatif riset sendiri seperti apa ya? Bicara kualitatif riset berarti ini metode yang tujuannya ya untuk memahami konsep, cara berpikir atau pengalaman melalui non-numerical data collection and analysis. Jadi melalui data-data yang non-numerical ya dan menggunakan analisis. Ya, analisisnya beda. Kalau tadi kan data statistik. Kalau ini menggunakan analisis yang sifatnya tematik ya. Kalau enggak analisis ya tematik atau yang lainnya gitu ya. Jadi dia akan melihat bagaimana data-data yang didapat
pernyataan-pernyataan dari partisipan itu nanti akan melalui proses yang lebih dalam, ya, mulai membuat transkrip, gitu kan. Jadi tadi kan kita rekam. Jadi ketika kita bicara sedang wawancara ini, kamera dipasang karena ingin melihat bagaimana respon dari apa dari partisipan. Kemudian pernyataan-pernyataannya direkam. Tentunya inform consent tetap jalan ya. Persetujuan itu akan harus itu wajib hukumnya. Nah, kesemuanya itu nanti dibuat transkrip. Cukup sampai di situ? Tidak. Tapi dari transkripnya itu dianalisis ya. Analisisnya berdasarkan analisis tematik misalnya. Nah, itu akan dilihat lagi mana dikategorikan ya sampai ada tema-tema yang bisa diangkat. Nah, baru si peneliti akan menganalisis setiap tema itu sehingga akan muncul tema satu, tema dua. Nah, itulah yang menjadi output dari penelitian kualitatif ya. Di sini beberapa karakteristik yang bisa dilihat ya. Dia menggunakan kata-kata dan arti ya. Jadi makna dari apa yang disampaikan itulah yang nanti akan digunakan ya. Kemudian menggunakan analisis interpretif. Jadi dari yang disampaikan tadi, yang tadi saya bilang bahwa ini melalui proses transkrip, kemudian mengkelompokkan, mengkategorikan, kemudian menetapkan tema, itu adalah interpretive analysis. Nah, sekarang ada alat bantu, ya, alat bantu untuk bisa menganalisis data-data kuali, ya. Ini bukan promo ya. Eh, yang saya tahu itu Envivo gitu ya. Nah, itu salah satu aplikasi yang bisa apa menganalisis data-data kualitatif ya, tapi tetap yang walaupun ada apa? Ada aplikasi itu, operatornya tetap si peneliti gitu ya. Ya, kita-kita juga gitu yang menganalisis pada akhirnya. Dia hanya mampu mengelompokkan, melihat hubungan, mana kata-kata yang lebih banyak keluar ya, seperti itu. Jadi tetap kuncinya si peneliti ya. Nah, kemudian ukuran sampelnya bisa kecil ya. Dan biasanya datanya adalah subjektif dan tidak dan kontekstual ya. Jadi hanya hal-hal yang konteks tertentu lah yang nanti akan diangkat ya. Dan ini biasanya mengeksplor fenomena-fenomena yang ingin kita teliti ya. Dan di dalamnya ada beberapa pandangan yang kita cari ya, insight atau pemahaman, gambaran, pandangan yang lebih dalam ya untuk bisa menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena. Ya, dan metode yang umum dilakukan ya ketika mengambil data itu interview ya, dan focus group, discussion atau FGD. Interview itu bisa seringkali disebut in-depth interview ya, kemudian observasi dan case study. Jadi ini adalah apa eh, penelitian dengan pendekatan kualitatif ya. Oke ya, mudah-mudahan eh, bisa dipahami ya. Nah, kemudian satu lagi tentang mixed method research ya. Jadi ketika bicara mixed method research, maka kita akan menggabungkan dua proses atau dua data, data kuanti dan data kualitatif ya. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari riset yang akan kita lakukan ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan kedua pendekatan ini ya, itu ada beberapa eh, jenis ya dari penelitian mixed method. Salah satu ada beberapa. Ini satu sequential designs ya. Sequential designs itu apa? Ya, eh mana ya? Sebentar. Nah, ini adalah metode ya. Jadi eh, metode yang saling berurutan atau gini.
kayak istilah apa? Seri ya. Ketika kita bicara sekarang penelitian kualitatif, ya. Nah, selanjutnya setelah ketemu penelitian kualitatif, maka dilanjutkan dengan pendekatan kuanti, ya. Misalnya ketika kita bicara kualitatif, oh kita ketemu beberapa tema, ya. Oh ternyata remaja merasa eh, insecure dengan orang tua, ya, ketika bicara seksualitas. Nah, ini kan masih kuali ya. Kalau kualita kan dapatnya tema-tema aja. Kok bisa ya? Peneliti nggak puas gitu ya, nggak puas dengan hasil tema satu ini. Kayaknya kita harus perlu gali deh ya. Apa sih pendapat orang tua? Mungkin dari situ, ya. Kemudian mungkin juga ini insecure-nya karena perilaku. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan terus dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan penelitian kuanti, ya, sehingga si peneliti akan mengembangkan dengan instrumen-instrumen yang nantinya hasilnya numerik atau hasilnya dalam bentuk number, ya, yang bisa dianalisis. Nah, jadi itu adalah sequential design, ya. Nah, kemudian ada lagi concurrent design. Concurrent design itu adalah kedua-duanya, ya, secara simultan atau barengan dilaksanakan, ya. Sekarang dia meneliti, kemudian ini meneliti mengambil data kuanti. Nah, hasilnya di compare, ya. Apakah ini saling menguatkan atau tidak, ya. Jadi itu yang dikatakan dengan concurrent design, ya. Jadi barengan nih ngambil datanya, ya. Pada akhirnya nanti data ini akan di compare, bisa saling menguatkan atau seperti apa, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah transformative design, ya. Ini biasanya di guide atau diarahkan dengan framework theoretical, ya, untuk suatu perubahan sosial. Biasanya juga ini adalah melihat hubungan atau antara profesi satu dengan yang lain. Ini saling eh, apa eh, saling integratif gitu ya. Kita ingin melihat pendapat-pendapat dari profesi-profesi lain, ya. Seperti apa sih transformasi atau seperti apa sih pendapat-pendapat mereka, ya. Nah, ini adalah tiga jenis utama untuk kualitatif, ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke tujuan yang kedua, ya, tentang bicara tentang kuantitatif. Tapi kalau tadi overview yang pertama itu adalah kita ingin melihat secara gambaran, ya, tentang penelitian kuanti, kuali, dan mixed method, ya. Apa sih bedanya dari ketiganya itu, ya? Ciri-ciri utamanya seperti apa? Sudah ya, ada gambaran itu. Nah, sekarang itu selesai. Kita masuk ke tujuan kedua, ya, tentang penelitian kuanti. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, kita coba sedikit mengulas, ya. Pada penelitian kuantitatif juga terdiri dari berbagai macam metode, ya. Salah satunya deskriptif, ya. Ini adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang kita angkat, ya. Oh, ada nggak sih hubungan antara ini dan ini gitu, ya. Itu biasanya kalau kita udah bicara judulnya hubungan itu adalah deskriptif, ya. Nah, kemudian korelasi, ya, deskriptif menggambarkan korelasi ini apa. Biasanya korelasi ini, ya, dia menguji hubungan antara dua variabel, ya. Adakah pengaruh ini dengan ini gitu, ya. Adakah pengaruh persepsi remaja tentang seksual dengan perilakunya, ya, dalam mencegah eh, kekerasan seksual misalnya.
ya. Jadi dengan kita melihat tadi judulnya hubungan, hubungan itu biasanya sudah apa kesepakatan antara peneliti. Hubungan ini temannya adalah dengan, ya hubungan ini dengan ini nih. Kalau pengaruh, nah baru pengaruh itu apa terhadap apa. Jadi jangan ketukar, misalnya kita melihat hubungan, judulnya hubungan ini terhadap ini. Itu hanya kesepakatan, ya, tapi pemahamannya seperti itu, ya. Nah, deh, oke. Ini kalau dilihat dari hasil ini, kita lihat korelasinya ada nggak? Nah, kalau kalau seperti ini, kelihatannya korelasinya kuat gitu kan? Ya, karena nggak ada yang nyebar, celuk mana gitu, nggak celuk ke sini, ya, ada nilai-nilai yang ekstrim. Nah, ini kalau seperti ini menggambarkan bahwa apa pengaruh satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Hanya gambaran aja. Nah, kemudian berikutnya eksperimental, ya, untuk mentes penyebab dan efek dari hubungan. Kalau tadi deskriptif hanya melihat hubungan aja, kalau kita tadi korelasi melihat pengaruhnya, ya. Kemudian kalau eksperimental ini lebih ke arah adanya intervensi, ya. Seperti apa sih yang disebut eksperimental? Boleh nggak manusia dieksperimenin, ya? Gimana ya jantung berdetak gitu ya. Jadi manusianya dibedek gitu ya, terus dilihat jantungnya yang udah gitu dikubur gitu. Nah, dari sorry. Jadi itu nggak dibenarkan gitu ya, secara etis itu menyalahi aturan. Itu eksperimen. Makanya ketika kita bicara mau lihat pengaruhnya terhadap intervensi pada manusia, itu tidak murni eksperimen, ya. Jadi kita hanya mau melihat intervensi ini berpengaruh enggak, ya. Jadi itu kategorinya adalah kuasi eksperimen. Jadi bukan eksperimen murni, ya. Kalau bicara eksperimen murni, nah itu mungkin tidak dengan manusia, tapi dengan coba apa, dengan mencit gitu ya, yang masih dibenarkan. Dan itu secara etik juga dilindungi ya, walaupun hewan, hewan apa yang diuji untuk penelitian. Ya, kalau eksperimen mungkin obat ini dengan obat ini digabungkan ini menjadi apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, jadi ini merupakan apa? Kalau eksperimen tadi itu kontrolnya ketat gitu ya. Tapi kalau pre-eksperimental ini ada kontrol tapi dibatasi gitu ya. Jadi kalau untuk manusia itu bisa dikatakan preliminary study, ya, dengan kontrol yang dibatasi. Nah, kemudian kita lihat riset design hierarki, ya. Kalau kita lihat hierarkinya seperti ini nih, ya. Jadi pre-eksperimental dengan eksperimental itu merupakan rentang, ya. Jadi pre-eksperimental itu biasanya eh, kelompok kontrol itu lebih sedikit, ya. Sementara kalau yang observasional itu kita sebut deskriptif, ya. Dan kalau mau melihat hubungan, korelasi itu adalah melihat hubungan, ya. Nah, ketika kita bicara banyak kontrol, ya, lebih dari satu, nah itu kita sebut eksperimental, ya. Jadi makin ke sini eh, eksperimen itu membutuhkan kelompok-kelompok kontrol, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara descriptive research, ya, di sini menggambarkan karakteristik dari populasi atau fenomena, ya, tanpa ada manipulasi terhadap variabel, ya. Jadi atau menetapkan hubungan sebab akibat. Jadi ini nggak ada, kalau deskriptif tidak seperti itu, ya. Nah, ini metodenya seperti apa contohnya? Ya, kayak survei,
ya. Kemudian questionnaire ya survei itu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian observational study. Jadi ketika kalian mau melihat suatu penelitian hanya diobservasi aja. Oh, perilakunya gimana sih? Ya dilihat. Kita punya instrumennya, ya. Apakah dia melakukan ini setiap jam? Terus ketika melakukan ini apa yang dilakukan? Itu ada checklist untuk observasi, ya. Case study juga termasuk di dalam deskripsi ya, karena tidak ada perlakuan apapun. Jadi hanya kita mengamati, ya, mengamati suatu kasus gitu ya. Kem- Kemudian konten analisis ya, deskripsi konten analisis yang tadi sebenarnya ini juga mengacu kepada penelitian kuali ya kalau bicara konten analisis. Kemudian analisis konses data ya, jadi menganalisis data-data yang didapat gitu ya. Nah, contohnya studi demografi, kemudian riset market. Oh, pengen lihat nih pendapat siapa masyarakat ketika menggunakan apa eh, kayak smart minimart gitu ya, seperti Alfa, Indomaret, apa pendapat mereka ya. Kemudian mengkaji edukasional ya. Jadi bagaimana performan dari student ya, levelnya seperti apa ya di eh, dengan melihat berbagai apa macam sekolah gitu ya. Cuma itu aja. Jadi hanya melihat prosen palingnya nanti keluarnya gini, persentase, nilai tengah gitu ya kalau deskriptif. Kemudian survei kesehatan. Ini juga termasuk di dalam deskriptif. Nah, kemudian ketika kita bicara purpose, tadi kayaknya ada penjelasan saya yang agak kurang pas ya. Ini kalau bicara kita correlation research, ini menguji hubungan antara dua atau lebih variabel ya untuk menetapkan eh, apa dan bagaimana hubungannya ya. Jadi judulnya ya hubungan gitu ya. Hubungan ini dengan ini atau analisis hubungan atau analisis atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya seperti itu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan ya. Dan kalau lihat gambaran dari dari scatter kayak gini ya dari apa ini namanya eh, skema ya. Kalau bicara apa yang seperti ini ya, kita lihat ini hubungannya positif gitu ya, karena saling menguatkan di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ya ini aja ya. Jadi eh, dia hanya melihat hubungan ya. Nah, di sini ada hubungan yang positif dan negatif ya. Kalau hubungan positif, kedua variabel ini barengan ya, meningkat. Kalau negatif, salah satu meningkat, salah satu lainnya menurun ya. Itu hubungan yang negatif. Kalau zero, tidak ada relationship antara variabel ya. Jadi kalau dilihat correlation coefficient ya nilai R itu. Nanti ke sana lagi ada yang lebih jelas lagi ya. Nah, kemudian contohnya apa? Education and income. Ya, jadi mau lihat hubungan antara pendidikan tinggi dengan tingkat income. Ya, apa benar ya? Pendidikan yang tinggi itu income-nya makin tinggi gitu kan? Nah, kemudian exercise and health. Bagaimana olahraga berhubungan dengan kesehatan? Ya, ini contoh dari eh, penelitian korelasi. Oke, ya, semuanya masih dengar nggak? Capek, Ya, oke, dikit lagi lah, ya. Nah, kemudian ini eksperimen, riset. Biasanya kalau eksperimen itu di laboratorium ya. Kalau bicara dengan manusia, jangan eksperimen, ya, tapi kuasi eksperimen.
Ya, ini bagaimana memanipulasi variabel independen ya untuk mengobservasi efek dari dependen variabel ya dan menetapkan hubungan sebab akibat kalau eksperimen. Nah, gambaran kuncinya apa ya? Ada variabel yang dimanipulasi. Kemudian ada di dalamnya kontrol grup, mana yang dikasih intervensi, yang jadi acuan yang tidak dikasih intervensi. Nah, keduanya ini akan dilihat ya. Jadi kalau bicaranya apa? Siapa yang masuk ke kelompok kontrol kan ngomongnya ngaco. Siapa yang masuk ke kelompok kontrol, siapa yang masuk ke kelompok intervensi, itu si peneliti nggak tahu gitu ya, nggak boleh tahu supaya nanti tidak. Jadi dibuat blind gitu ya, double blind malah. Ya, bagaimana menetapkan siapa yang akan katakanlah ini obat, siapa yang diberi placebo, siapa yang diberi obat yang mau kita uji, ya. Si peneliti sendiri tidak tahu, ya. Maksudnya eh, dia akan membuat ini menjadi apa ya? Jadi nggak apa pemikiran biasnya itu bisa dihindari, ya. Kemudian random assignment. Jadi ada tugas-tugas yang secara acak, yaitu tadi yang satu dikasih intervensi, satu enggak, ya. Tapi tidak ditetapkan. Oh ini saya maunya ini aja sih kasih intervensi yang ini nggak usah, ya enggak begitu. Kemudian menetapkan penyebab, ya. Nah, di sini ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Ya, kalau true eksperimen tadi ya ada penugasan yang ditetapkan ya untuk grup, kemudian ada kontrol grup ya, kemudian ada manipulasi dan ada validitas internal. Kemudian kalau eksperimen tidak ada penugasan acak, ya jadi nggak dikasih apa perlakuan-perlakuan yang harus dijaga ketat gitu ya. Nah kemudian ini bisa juga menggunakan grup yang ada ya, kemudian tetap ada manipulasi tapi dibatasi ya, kemudian validitas internalnya lebih rendah gitu. Nah, ini contohnya pre-experimental research ya. Ini bisa bisa juga disebut preliminary study ya. Jadi dia untuk penugasan secara acak itu kurang ya. Kemudian ada kontrol group ya, tapi digunakan hanya untuk mengeksplorasi hal-hal yang penting atau mentes feasibility-nya ya. Kita lihat di sini contohnya. Ini udah terakhir ya. Terakhir eh, apa? Slide terakhir. Jadi ini karakteristiknya tidak ada random assignment, kemudian dibatasi atau ada kontrol tapi minim ya atau tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian internal validity-nya lemah, kemudian dia akan mengeksplorasi ya kondisi yang lazimnya terjadi, quick and cost effective. Jadi lebih lebih efisien gitu ya, lebih cepat, kemudian biayanya juga lebih terjangkau. Nah, ini contohnya one shot case study. Jadi hanya melihat oh ini diintervensi dan hasilnya seperti apa. Ya. Kemudian one group pretest post test. Jadi hanya satu grup, tidak membandingkan ada kelompok kontrol, tapi hanya satu grup di situ untuk melihat perbedaan sebelum diintervensi dan sesudah diintervensi. Ya. Dan kemudian static group compression. Jadi hanya mau melihat membandingkan antara satu dengan yang lain, ya, antara apa grup yang satu dengan grup yang lain hasilnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian udah itu aja. Ini adalah yang
preliminary atau quasi eksperimen atau pre-eksperimen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya terus yang ngomong ya. Silakan. Jadi itu gambaran umum ya, gambaran umum bagaimana kita bisa memahami bahwa desain penelitian itu hanya ada tiga, ya, besarnya, kualitatif, kuanti, dan mixed method, ya. Nah, di dalam situ berbagai ada terdapat desain-desain, ya. Ketika kita bicara kuanti, berarti kita bicara number, jumlah. Kalau kualitatif itu bicaranya pernyataan-pernyataan yang nanti diinterpretasikan. Ya, kalau mixed method kita mencoba menggabungkan antara keduanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Oke, ada pertanyaan dari sini? Udah mau capek. Kalau nggak saya nanya nanti kalau nggak ada yang nanya. Eh, salam. Itu, ini aja paginya tadi. Tunggu ya, ini lagi selesaikan dulu. Ya, baik. Ada Ibu pertanyaan? izin bertanya. Ya, siapa ya Lydia, yang Ibu. nanya? Tapi ini Lydia. bukan bertanya Silakan. tentang materi. Terkait dengan apakah ada materi tambahan Ibu tentang terkait etika penulisan? Etika penulisan itu nanti di jurnal aja ya. Ada nggak sih ya nanti pada saat itu lebih ke arah bagaimana ngobrol aja kok gitu ya. Etika penulisan itu ketika kita melakukan laporan penelitian, ya misalnya itu dalam konteks penelitian, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus jujur, ya, tidak dimanipulatif data, ya Freud, kemudian intinya bahwa hal-hal yang kalian akan laporkan itu adalah hal yang memang terjadi gitu, ya, tidak ada manipulatif, ya, tidak ada itu intinya ya, jujur sebagai peneliti itu harus jujur, ya. Nah, itu konteksnya di dalam menulis penelitian dan ini akan tergambar dari laporan penelitian. Ya, ketika kalian bicara laporan penelitian, contohnya skripsi gitu kan. Jadi nggak ada itu yang data-data yang dimanipulasi, ya. Berarti data yang adalah yang eksis, yang apa yang kalian lakukan itulah yang dilaporkan gitu. Jangan sampai, oh ini data saya kok nggak ada hubungan, dicari hubungannya, ya, dengan memanipulasi data. Nah itu bukan jiwa seorang peneliti, ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi, kayaknya sekitar itu aja, ya. Kalau enggak nanti saya minta kalian tugas baca ya untuk buat resumenya aja ya untuk bagaimana apa tadi etika di dalam penulisan ya. Baca ya. Nanti kirim resumenya ke Ibu ya Google Drive. Oke, itu PR-nya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oh, nggak ada saya mau nanya. Silakan. Ini banyak kan ya di sini. Oke, saya mulai dari Yasni. Yasni nomor 38. Yasni tadi kelas B. Oke, Yasni ada. Yasni 4 B ya. Yasni 1. Yasni 2. Yasni 3. Berarti Yasni nggak ikut di sini ya. Oke, berikutnya Hanif Aditya. 4B lagi. Hanif ada? Hanif. Ini yang ibu panggil pada nggak ada, berarti tidur semua ya. Ibu tadi ngomong sampai berbusa-busa.
Hanif satu, Hanif dua, Hanif tiga. Catat ya si Pen yang merasa punya temennya nama ini. Oke, sekarang Willy, Willy Prayoga. Ya, monitor Willy. Iya izin Panggil 4B Ibu semua. udah. Ya, udah nasib lah. Oke, Willy. Bedanya kuali dan kuanti apa, Will? Secara garis besar aja. Willy. Ya izin Ibu untuk yang kuantitatif itu Mm-mm. apa namanya? Ya, cirinya apa? Mohon maaf Ibu sebelum kualitatif itu yang sampelnya itu lebih banyak daripada kuantitatif. Kuanti apa kuali? Terbalik terbalik Ibu. Mm-mm. Yang kualitatif itu lebih sedikit daripada yang kuantitatif. Oke, satu ya. Coba ditambahin sama eh Han Hanif. Kok saya Muhammad Krisna. Krisna. Krisna, you there? Krisna satu, Krisna dua, Krisna tiga. Cikal, Cikal, can you hear me, Cikal? Cikal satu. Iya, izin Ibu. Oke, ya nambahin apa lagi ciri-cirinya yang membedakan tadi dari besar sampel. Sekarang yang lain apa? Cikal, Cikal, Cikal satu. Di mute atau gimana Cikal? Cikal dua, Cikal tiga. Aulia, Iya, Aulia ada? Aulia ada? Aulia satu, Aulia dua, Aulia tiga. Sipan bantu ibu ya, identifikasi. Keisa, Keisha ada? iya ada Ibu. Ya, ayo langsung respon. Apa yang kamu dengar nanti nggak usah nyari-nyari di Google. Iya, kalau dari kuantitatif biasanya itu data yang dibutuhkan itu numerik Ibu. Kalau misalnya kualitatif itu eh, dari wawancara seperti itu. Ya, oke satu lagi, satu lagi. Ibu minta, hmm, iya kan, terus pada buka kamera. Nah, ini loh ada ya. Oke, Mohon maaf Ibu, suaranya kecil Ibu. suara ibu kecil. Sudah besar Ibu. Ih, sama volumenya ibu nggak gedein. Ya, oke nih loh. Kalau yang disebut mix method apa? Mix method. Dengan Kalau mixed bahasanya method sendiri ini aja. Ya, apa? pendekatannya menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, Ibu. Mm-mm. Suci, tujuannya buat apa? Suci ada? Izin Ibu, ada Ibu, Ya, tujuannya buat supaya apa? peneliti bisa mendapatkan hasil data yang lebih luas, Ibu. Oke, lebih komprehensif gitu ya. Oke, Anggita. Anggita ada? Anggita. Anggita satu, Anggita dua, Anggita tiga. Ini Ibu panggil itu kira-kira hanya pasif ya. Saidafa ada Saidafa? Saidafa ada? Saidafa satu, Saidafa dua, Saidafa tiga. Ya, satu lagi Ibu panggil nih.
Ya, terakhir aja pamungkas. Ibu cuma ngetes kalian masih ini nggak sih? Masih masih bersama ibu nggak sih? Salsa ada salsa? Salsa okta. Ya, salsa ada? Salsa satu, salsa dua, salsa tiga. Ya Allah, kemana sih anak? Jangan ibu, jangan ibunya aja yang semangat ya. Oke, Erlita, terakhir. Erlita apa yang kamu ketahui tentang mixed method? Contohnya, jenisnya. Mm-mm. Izin Ibu, saya salsa. Tadi mohon maaf, laptop saya mati, Bu. Oh iya, iya. Apa? Ya, terus jawabannya apa? Oke, siapa yang bisa bantu? Silakan. Terakhir aja nih jawabannya. Ibu cuma nanya satu ini diselesaikan jawabannya. Contohnya, ya, siapa yang mau bicara? Contoh dari mixed method. Ibu izin menjawab. Ya, ya. Contohnya ada sequence design, kemudian concurrent design, sama transformation design, bukan, Bu? Yang ngomong yang mana sih, Indri? Iya, Ibu. Ya. Kalau yang sifatnya adalah untuk menguatkan yang mana? Yang berjalan bersama-sama. Izin menjawab, Ibu, concurrent design, Bu. Concurrent design. Oke. Ya, itu aja ya sekelumit tentang desain riset desain atau jenis penelitian ya. Mudah-mudahan kalian bisa menggali lebih dalam ya. Apalagi nanti kalau udah ketemu latihan-latihan itu semuanya itu ada menjadi penting ya untuk kalian pahami. Jadi ibu hanya men-trigger sedikit, kalian cari sebanyak-banyaknya. Oke ya, saya rasa cukup. Have nice sleep. Selamat mimpi indah. Ingat ya PR-nya tadi tuh pertanyaannya dijawab sendiri. Ya, bagaimana etika penulisan. Ibu pengen lihat kalian buat aja setengah halaman, terus dipoto, kirim ke si pen masukin ke Google Drive. Ibu akan lihat. Oke, saya rasa cukup. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. SS Ibu, sudah. mohon maaf, mau bertanya. Ya, Berarti untuk tugasnya ini mencari resume etika penulisan dengan tulis tangan. Seperti itu ya, Bu? ya, Oke, baik Ibu. betul. Terima kasih. Ya, besok udah kumpulin ya. Mau kapan? Ibu ini. Beberapa hari, ayo. Hari Sabtu boleh gak, Bu? Boleh. Oke, baik. Terima Catat kasih. ya. Siap. Oke, saya rasa cukup. Selamat istirahat. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat ya. Cari lagi, explore lagi tentang riset desain. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.